Ada satu negara yang namanya hampir selalu muncul dalam dua gambaran yang sangat berbeda. Di satu sisi, orang membayangkan pantai tropis, makanan pedas, musik mariachi, dan festival penuh warna. Tetapi di sisi lain, nama negara ini juga sering dikaitkan dengan kartel narkoba, kekerasan, perbatasan ilegal, dan kota-kota yang dianggap berbahaya. Negara itu adalah Meksiko. Bagi sebagian orang, Meksiko terlihat seperti tempat wisata yang hangat dan hidup. Bagi yang lain, negara ini terasa seperti wilayah yang penuh ketidakpastian. Dan menariknya, dua gambaran itu sama-sama nyata. Karena Meksiko adalah negara yang sulit dijelaskan hanya dari satu sisi. Ini adalah tempat di mana reruntuhan peradaban kuno berdiri tidak jauh dari kota modern raksasa. Tempat di mana musik terdengar hampir di setiap sudut jalan. Tetapi berita tentang kekerasan juga terus muncul setiap tahun. Negara yang masyarakatnya sangat dekat dengan keluarga. Tetapi jutaan orangnya memilih meninggalkan rumah demi mencari kehidupan yang lebih baik. Semakin lama melihat Meksiko, semakin terasa kalau negara ini penuh kontras. Ada kemiskinan yang nyata, tetapi ada juga kekayaan budaya yang luar biasa besar. Ada wilayah yang terasa sangat aman dan nyaman, tetapi ada pula daerah yang dihindari bahkan oleh penduduk lokal sendiri. Dan di balik semua itu, Meksiko tetap menjadi salah satu negara paling berpengaruh di Amerika Latin. Dalam dokumenter panjang ini, kita akan melihat kehidupan Meksiko secara lebih dekat. Tentang sejarahnya, masyarakatnya, budaya yang membentuk identitas mereka. Kota-kota besar yang tidak pernah benar-benar tidur. Keindahan alam yang jarang dibahas. Serta alasan kenapa negara ini terus menjadi perhatian dunia. Karena Meksiko bukan sekadar berita kriminal atau tempat wisata musim panas. Meksiko adalah negara dengan energi yang sangat kuat. Kadang terasa hangat, kadang terasa keras. Tetapi hampir tidak pernah terasa biasa. Meksiko berada di Amerika Utara dan berbatasan langsung dengan Amerika Serikat di bagian utara. Wilayahnya sangat luas, jauh lebih besar dibanding yang dibayangkan banyak orang. Negara ini memiliki gurun, pegunungan, hutan tropis, pantai panjang, gunung berapi, sampai kota metropolitan dengan populasi puluhan juta manusia. Ibu kotanya adalah Mexico City, salah satu kota terbesar di dunia. Kalau pertama kali datang ke Mexico City, hal pertama yang terasa biasanya adalah energinya. Jalanan padat hampir sepanjang hari. Musik terdengar dari toko kecil. Pedagang makanan memenuhi trotoar. Dan kehidupan terasa terus bergerak tanpa benar-benar berhenti. Kota ini sangat besar, padat, dan hidup. Tetapi di balik keramaiannya, Mexico City juga menyimpan sejarah panjang. Di bawah bangunan modern dan jalan raya kota ini, dulunya berdiri ibu kota peradaban Aztec. Sebuah peradaban besar yang pernah menguasai sebagian wilayah Meksiko sebelum kedatangan bangsa Eropa. Karena itulah, Meksiko modern terasa seperti campuran antara dunia lama dan dunia baru. Ada gereja kolonial peninggalan Spanyol, ada piramida kuno, ada gedung modern, dan semua berdiri dalam ruang yang sama. Populasi Meksiko sendiri lebih dari 120 juta jiwa, menjadikannya salah satu negara berbahasa Spanyol terbesar di dunia. Masyarakatnya sangat beragam. Sebagian besar adalah campuran keturunan pribumi dan Spanyol. Tetapi budaya lokal dari suku-suku asli masih sangat terasa sampai hari ini. Dan mungkin itu yang membuat identitas Meksiko terasa begitu kuat. Mereka modern,
tetapi tetap mempertahankan akar budaya mereka. Ada satu hal yang langsung terasa ketika berada di Meksiko. Negara ini sangat ekspresif. Warna-warna cerah ada di mana-mana. Musik terdengar hampir setiap waktu. Makanan disajikan dengan rasa yang kuat. Dan masyarakatnya terbiasa mengekspresikan emosi secara terbuka. Budaya di Meksiko bukan sesuatu yang disimpan diam-diam. Budaya hidup bersama masyarakat setiap hari. Salah satu contoh paling terkenal adalah Day of the Dead atau Dia de los Muertos. Banyak orang luar mengira festival ini menyeramkan karena identik dengan tengkorak dan kematian. Padahal maknanya justru sangat emosional. Festival ini adalah cara masyarakat Meksiko mengenang anggota keluarga yang sudah meninggal. Rumah-rumah dihias, foto keluarga diletakkan di altar kecil. Makanan favorit orang yang telah meninggal disiapkan kembali. Dan suasananya bukan penuh ketakutan, melainkan penuh kenangan. Bagi masyarakat Meksiko, kematian bukan sesuatu yang harus dijauhi sepenuhnya. Mereka melihatnya sebagai bagian dari kehidupan manusia. Cara pandang seperti ini membuat budaya mereka terasa sangat dalam. Selain festival, musik juga punya peran besar di Meksiko. Musik mariachi misalnya, masih sering dimainkan di restoran, plaza kota, atau acara keluarga. Suara gitar, trompet, dan vokal khas Meksiko memberi suasana yang sangat berbeda dibanding musik Amerika modern. Dan menariknya, budaya keluarga di Meksiko masih sangat kuat. Anak-anak dekat dengan orang tua. Pertemuan keluarga sering berlangsung ramai dan panjang. Makan bersama dianggap penting. Bahkan di kota besar sekalipun, hubungan keluarga tetap menjadi bagian utama kehidupan sosial mereka. Kehidupan di Meksiko sebenarnya sangat beragam, tergantung wilayahnya. Ada kota modern dengan pusat bisnis besar, ada desa pegunungan yang masih berjalan sangat tradisional. Ada kawasan wisata internasional yang penuh turis, dan ada pula daerah miskin yang jarang tersorot media. Tetapi secara umum, kehidupan masyarakat Meksiko terasa hangat dan terbuka. Orang-orang suka berbicara, suka bercanda, dan interaksi sosial masih terasa sangat hidup. Di pasar tradisional misalnya, suasananya ramai dengan suara pedagang, aroma makanan, dan musik yang diputar dari radio kecil. Makanan menjadi bagian besar kehidupan sehari-hari di Meksiko. Dan mungkin inilah salah satu budaya kuliner paling berpengaruh di dunia. Taco, burrito, quesadilla, tamales, enchilada, semuanya berasal dari negara ini. Tetapi makanan asli Meksiko sebenarnya jauh lebih kompleks dibanding versi cepat saji yang sering muncul di luar negeri. Mereka menggunakan banyak rempah, cabai, jagung, coklat, alpukat, dan saus khas yang dibuat dengan resep turun-temurun. Bahkan, makanan jalanan sederhana bisa terasa sangat kaya rasa. Selain itu, masyarakat Meksiko juga dikenal pekerja keras. Banyak orang bekerja lebih dari satu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan sebagian besar masyarakat kelas bawah harus berjuang cukup keras secara ekonomi. Kesenjangan sosial di negara ini memang masih besar. Ada kawasan elit dengan rumah mewah dan mobil mahal, tetapi tidak jauh dari sana, ada juga permukiman sederhana yang padat dan minim fasilitas. Kontras seperti ini cukup umum terlihat di Meksiko. Dan itulah yang membuat negara ini terasa sangat kompleks. Sulit membahas Meksiko
tanpa menyentuh topik kartel narkoba. Karena selama puluhan tahun, isu ini sudah menjadi bagian besar dari citra negara tersebut di mata dunia. Beberapa organisasi kriminal di Meksiko berkembang menjadi sangat kuat. Mereka memiliki jaringan internasional, uang dalam jumlah besar, dan pengaruh yang luas. Nama-nama seperti Sinaloa Cartel sering muncul di berita global. Akibat konflik antar kartel dan operasi pemerintah, beberapa wilayah di Meksiko mengalami tingkat kekerasan yang tinggi. Ada kota tertentu yang dikenal cukup berbahaya, terutama pada malam hari. Tetapi yang sering tidak dipahami orang luar adalah Meksiko bukan negara yang seluruh wilayahnya berada dalam kondisi kacau. Sebagian besar masyarakat tetap menjalani hidup normal. Anak-anak tetap sekolah, pasar tetap buka, festival tetap berlangsung, dan jutaan orang bekerja setiap hari seperti biasa. Masyarakat Meksiko sendiri juga lelah dengan citra negatif yang terus melekat pada negara mereka. Karena mereka tahu, Meksiko jauh lebih besar dibanding sekedar cerita tentang kartel. Dan memang benar, kalau melihat lebih dalam, Meksiko memiliki seni, budaya, sejarah, dan kehidupan sosial yang sangat kaya. Masalah kriminal memang nyata, tetapi itu bukan satu-satunya identitas negara ini. Banyak orang mengenal Meksiko lewat resort wisata seperti Cancun. Pantainya indah, air lautnya jernih, dan kawasan itu menjadi tujuan wisata internasional setiap tahun. Tetapi keindahan Meksiko sebenarnya jauh lebih luas dari sekedar pantai turis. Ada Chichen Itza, salah satu situs paling terkenal peninggalan peradaban Maya. Piramida besar berdiri di tengah dataran luas. Dan ketika matahari mulai turun, tempat itu terasa sangat sunyi dan megah. Ada juga kota kolonial seperti Guanajuato yang penuh gang kecil berwarna-warni. Jalanannya sempit, rumah-rumah dibangun di lereng bukit, dan suasananya terasa sangat artistik. Kalau bergerak ke bagian selatan, Meksiko punya hutan tropis, air terjun, dan desa-desa yang masih sangat tradisional. Sedangkan di utara, gurun luas membentuk pemandangan yang terasa keras tetapi indah. Meksiko adalah negara dengan lanskap yang sangat beragam. Dan mungkin itu sebabnya banyak filmmaker dan fotografer menyukai negara ini. Karena suasananya bisa berubah total hanya dalam beberapa jam perjalanan. Ada satu garis perbatasan yang sangat mempengaruhi kehidupan jutaan orang di Meksiko. Perbatasan dengan United States. Bagi sebagian masyarakat Meksiko, perbatasan itu bukan sekedar garis di peta, tetapi simbol harapan. Selama puluhan tahun, jutaan orang mencoba pergi ke Amerika Serikat demi pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan yang dianggap lebih stabil. Ada yang berhasil membangun hidup baru. Ada yang bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mengirim uang ke keluarganya di Meksiko. Dan ada juga yang gagal di tengah perjalanan. Karena kenyataannya, melintasi perbatasan bukan perkara sederhana. Gurun panas, penyelundupan manusia, risiko kriminal, sampai kebijakan imigrasi yang ketat menjadi bagian dari realita yang harus dihadapi banyak orang. Di beberapa kota perbatasan seperti Tijuana, suasananya terasa sangat unik. Budaya Meksiko dan Amerika bercampur dalam kehidupan sehari-hari. Orang berbicara dalam dua bahasa. Makanan cepat saji berdiri berdampingan dengan taco tradisional. Musik Latin bercampur dengan budaya pop Amerika. Tetapi di balik aktivitas itu, ada cerita panjang tentang ketimpangan ekonomi dan mimpi yang terus dikejar. Karena bagi banyak keluarga Meksiko,
Amerika masih dianggap sebagai tempat untuk memulai kehidupan baru. Dan hubungan dua negara ini memang sangat rumit. Mereka saling membutuhkan secara ekonomi. Perdagangan berjalan besar setiap hari. Jutaan warga Meksiko bekerja di Amerika. Dan budaya kedua negara saling mempengaruhi secara kuat. Tetapi di saat yang sama, isu imigrasi juga terus menjadi perdebatan politik besar. Meksiko akhirnya berada di posisi yang unik. Terlalu dekat dengan salah satu negara paling kuat di dunia. Tetapi tetap berusaha mempertahankan identitasnya sendiri. Kalau melihat generasi muda di kota-kota besar Meksiko hari ini, suasananya terasa jauh berbeda dibanding stereotip lama yang sering muncul di media. Anak muda di Mexico City, Guadalajara, atau Monterrey hidup sangat modern. Kafe penuh laptop dan pekerja remote, musik internasional diputar di mana-mana. Street fashion berkembang cepat, dan media sosial menjadi bagian besar kehidupan sehari-hari. Banyak anak muda Meksiko mulai membangun startup, bisnis digital, sampai industri kreatif lokal. Kota-kota besar mereka perlahan berubah menjadi pusat modern yang sangat aktif. Yang menarik, meskipun budaya global masuk sangat kuat, identitas lokal tetap terasa dominan. Orang muda Meksiko tetap bangga menggunakan simbol budaya mereka sendiri. Makanan tradisional tetap populer. Festival lokal tetap ramai. Dan musik Latin terus berkembang dengan gaya baru. Itulah salah satu hal yang membuat Meksiko berbeda. Mereka menerima modernisasi, tetapi tidak sepenuhnya meninggalkan akar budaya mereka. Selain itu, masyarakat muda Meksiko juga mulai lebih terbuka membahas isu sosial tentang pendidikan, kesenjangan ekonomi, hak perempuan, kekerasan, dan masa depan negara mereka sendiri. Karena generasi baru Meksiko tumbuh di tengah perubahan besar. Internet membuka akses dunia luar, tetapi tantangan lama masih tetap ada. Dan mereka mencoba hidup di antara dua realita itu. Setelah melihat Meksiko lebih dekat, mungkin kita mulai sadar kalau negara ini tidak bisa dijelaskan hanya lewat berita kriminal atau video wisata. Meksiko adalah negara yang sangat manusiawi, penuh kehidupan, penuh kontradiksi. Kadang terasa keras, tetapi juga sangat hangat. Ada masyarakat yang terus bekerja keras di tengah ekonomi yang tidak selalu mudah. Ada budaya yang tetap bertahan, meski dunia berubah cepat. Dan ada jutaan orang yang mencoba menjaga harapan di tengah berbagai tantangan. Dan itulah Meksiko, negara dengan sejarah panjang, budaya yang sangat kuat, dan kehidupan yang terus bergerak di antara harapan dan tantangan. Kalau kalian menikmati dokumenter seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan perjalanan berikutnya. Karena masih banyak negara di dunia yang punya cerita menarik untuk dilihat lebih dekat. Bukan cuma tentang tempatnya, tetapi tentang manusia dan kehidupan di dalamnya. Tulis juga di kolom komentar, negara mana yang ingin kalian bahas selanjutnya. Dan untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya.